Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama dengan kami kelompok 5 ya, bagian terakhir tentang tepatnya Helminthes. Oke, lanjut saja ya. Sebelumnya teman-teman saya telah menyampaikan, dan di sini saya akan menyampaikan tentang masih tentang seputar Helminthes. Di sini saya sendiri Alfia Koronita. Ya. Nah, sebelumnya teman-teman saya telah menyampaikan tentang klasifikasi, kemudian ciri-ciri dan sebagainya. Di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa macam kasus mengenai Helminthes yang tentunya dalam kehidupan sehari-hari, jadi lebih nyata ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini saya punya tabel tentang beberapa macam spesies dari Helminthes sendiri, kemudian ada regionnya atau wilayah dari persebarannya. Jadi ada beberapa spesies Helminthes yang sampai ke Asia, kemudian Afrika, kemudian Amerika Latin, dan ada yang sub-Sahara Afrika dan sebagainya. Bisa dilihat dari tabel ini ya. Oke, kemudian kita langsung masuk saja ke kasus yang pertama. Kasus pertama datang dari Fasciola hepatica, penyakitnya nama fascioliasis. Ya, jadi merupakan kasus pertama di Nepal yang menyerang seorang wanita berumur 45 tahun yang terjadi pada tahun Agustus 2015 silam. Jadi dari wanita tersebut mengatakan bahwa demam selama 4 bulan berturut-turut, kemudian mengalami hipokondriak dan juga anoreksia, dan dia juga mengaku bahwa pernah sebelumnya meminum minuman air sungai di daerahnya dan juga makan tumbuhan air ya yang ada di sungainya tersebut. Nah, kemudian setelah dibawa ke banyak departemen kesehatan, tidak ada yang mendiagnosis penyakitnya, jadi tidak apa-apa gitu. Nah, namun ketika dia diperiksakan di departemen gastrologi atau departemen tentang sistem pencernaan, jadi ternyata di dalam pencernaan itu adalah Fasciola hepaticanya gitu. Nah, ini ada penyakitnya ya, ada penyakitnya. Maaf, ini ada fotonya ya di dalamnya. Nah, acetabulum itu merupakan suatu kayak skut atau cengkaitan dari Fasciola hepatica. Nah, ini ada cacing Fasciola hepatica satu, kemudian ini ada cacingnya yang dewasa, kemudian ini dari mikroskop. Nah, kalau ini gambar diambil dari IRCP, yaitu semacam alat gabungan dari endoskopik sama foto ronsen ya. Nah, kemudian perempuan tersebut akhirnya sembuh dengan bantuan obat nitazosanid ya 500 gram selama 2 kali dalam sehari, diminum 2 kali dalam sehari selama 7 hari berturut-turut gitu. Nah, di sini saya punya videonya tentang kasus ini, jadi silakan bagi teman-teman yang gampang merasa jijik, jadi silakan di skip saja bagian sini atau bisa dilihat videonya. Ini ada. Oke, silakan. Jadi di sini terlihat ya bahwa ini ada alat yang masuk ke dalam saluran pencernaannya. Oke. Nah, kemudian itu di sebelah situnya. Nah, ini cacing besarnya. Tadi terlihat acetabulumnya ya. Nah, ini cacing besarnya tadi yang ditunjukkan tadi. Nah, ini acetabulumnya tadi untuk semacam
pengikat dia agar tidak jatuh ketika mengikat ke inangnya atau saluran pencernaan kita. Nah, seperti itu. Kemudian ada kasus kedua, tadi dari luar negeri, sekarang kita beralih ke Indonesia. Ya, untuk kasus kedua masih sama tentang Pascuala hepatica. Jadi ini kasus dari 233 hewan kurban di Bantul mengidap cacing hati, yaitu pada 2019 silam ya, yang kemarin. Jadi ada hewan kurban terdiri dari 161 sapi, 37 domba, dan 25 kambing. Jadi terkena cacing pita. Nah, akhirnya pemerintah Departemen Kesehatan Bantul mengutus 183 dokter untuk menangani kasus tersebut. Jadi untuk diperiksa ketika penyembelihannya, tata caranya, kemudian seperti di hatinya apakah ada cacing pita atau bagaimana. Nah, ini sumber kita ambil dari National Republika ya, Indonesia. Nah, kemudian lanjut ke kasus kedua. Sebelum kasus selanjutnya, di sini kita ada tentang peta, di mana peta persebaran dari Pascuala sp. Nah, jadi Pascuala itu sendiri ada banyak macamnya, ada Pascuala hepatica, ada Pascuala gigantica, ada Pascuala campuran keduanya, atau bahkan ada yang belum diketahui. Ini peta kita ambil dari Worldwide Epidemiology of Helminthes Infection. Nah, jadi terlihat ya di sini ada American Latin yang lebih ke Pascuala gigantica, kemudian di bagian Asia sendiri mungkin ada beberapa yang terkena Pascuala hepatica, sedangkan Indonesia sendiri ada yang hepatica, ada yang gigantica. Jadi seperti itu. Material sendiri gigantica ya. Nah, kalau yang tanda tangannya itu belum diketahui jenisnya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke kasus selanjutnya yang datang dari Hymenolepiasis nana. Nah, Hymenolepiasis nana ini menyerang wanita hamil yang berusia 24 tahun dengan kandungannya 35 minggu. Nah, sebenarnya dia keluhannya buang air sebanyak 10 kali pada 2 hari terakhir. Jadi sering buang air ya. Nah, setelah diperiksakan bahwa ternyata di dalam perempuan tersebut ada Hymenolepiasis nananya. Nah, ini yang kita gambar yang didapat, ini merupakan telur dari Hymenolepis nana pada tinjanya ketika diujikan uji tinja. Kemudian sedangkan ini merupakan gambar cacing dewasanya seperti ini. Dia juga punya kait atau squid ya. Nah, ini kejadian pada 2019 kemarin. Kemudian untuk obatnya sendiri itu bisa perempuan tersebut akhirnya disembuhkan oleh kemoterapi dan albendazole gitu. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum lebih di sini saya punya video tentang Hymenolepiasis. Jadi silakan yang merasa mudah jijik itu bisa di skip saja videonya sebelum saya putar. Oke. Nah, jadi ini ada spesies Hymenolepiasis dari SP ya. Terlihat ya, jadi banyak ada sekat-sekatnya gitu. Ya, ini sekat-sekatnya, terlihat sangat jelas sekat-sekatnya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita punya lagi kasus. Nah, ini datang juga dari Indonesia. Mungkin ini kalian juga pernah dengar kasus desas-desusnya, yaitu adalah Taenia sp atau cacing pita. Jadi adanya di Kaleng Sarden. Nah, jadi cacing pita dalam Kaleng Sarden diduga berasal dari ikan ini. Kita ambil dari Tribun News. Ya, jadi bahwa katanya mengatakan bahwa cacing ini
Oh ya, ini berita awalnya sempat viral oleh seorang warga bernama Lili yang merupakan warga dari Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Jadi dia beli ikan sarden di daerahnya, kemudian ketika dibuka ada cacing pitanya seperti ini. Nah, kemudian menanggapi viralnya hal tersebut, Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Medan, yaitu Yulis Sakramento, itu mengatakan bahwa masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media dan juga lebih selektif dalam memilih makanan, dan jangan asal menjatuhkan pandangan bahwa setiap kaleng sarden itu ada cacing pitanya. Jadi seperti itu. Saya juga memohon kepada kalian, mungkin satu-satunya cara adalah dengan cara selektif, jadi konsumen selektif dan cerdas ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian saya peringatkan lagi, di sini saya punya sebuah video tentang cacing Tania sp atau cacing pita, namun berasal dari Tiongkok. Jadi untuk yang merasa mudah jijik bisa di skip ya videonya. Oke, di sini. Nah, bedanya ini cacing pita di ikan mas gitu. Nah, ini nanti, jadi ada seorang pria yang mencoba membuka ikan mas. Nah, ini cacing pitanya. Nah, ini lihat ya, yang keluar ini cacing pitanya. Nah, dia buka lagi. Oke. Jadi cacing pitanya banyak banget. Nah, ini juga. Nah, terus dibuka lagi. Cacing pita lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian berita terakhir datang dari Indonesia tentang spesies dari Acanthocephalus, yaitu spesies dari Acantho Medioricus gallinarum yang masih jadi ditemukan bahwa Acanthophila ini ada banyak di usus ayam, khususnya di peternakan ayam layar Solo. Jadi ditemukannya di sekitar Solo. Jadi teman-teman yang berada di Solo, hati-hati membeli ayam dan selektif ya membelinya. Jadi harus menjadi pembeli yang selektif dan cerdas. Pesan saya hanya seperti itu. Nah, jadi ayam ini tidak ada gejalanya, nggak pucat, terus juga masih sehat, terus juga normal saja. Namun ketika di data menunjukkan ketika dites oleh postmortem, menunjukkan fat intake, jadi nafsu makan yang tinggi dari biasanya. Mungkin karena cacing menggerogoti nutrisi dari si ayam tersebut, akhirnya ayam terus-terusan merasakan ingin makan seperti itu. Nah, berita ini diambil dari novindo.co.id. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman daerah Solo khususnya dan semua dimanapun berada, hati-hati dalam membeli ayam, jadi sering makan ya. Nah, mungkin itu berita terakhir. Di sini saya akan perwakilan dari kelompok 5 menunjukkan daftar pustakanya. Nah, ini daftar pustakanya. Jadi pesan kami dari kelompok 5, hati-hati dan selektif menjadi pembeli dan menjadi pembeli yang cerdas tentunya. Ya, kurang lebihnya dari mohon maaf, saya perwakilan kelompok 5 meminta mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jika ada pertanyaan monggo silakan ditanyakan di grup. Terima kasih.